Saudara-saudara sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap pinjaman yang pengembaliannya melebihi dari pokoknya adalah sesuatu yang riba, sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kajian kita hari ini, saudara-saudara sekalian, bahwa setiap sesuatu yang kita pinjamkan, apakah itu berupa uang atau benda, maka semua itu apabila pengembaliannya melebihi dari apa yang kita pinjamkan dan apa yang kita berikan tersebut, maka sepakat para ulama kita bahwa hal itu adalah haram, karena yang jelas itu akan memberatkan bagi orang-orang yang berhutang kepada kita. Demikian pula saudara-saudara sekalian, apabila kita menerima gadai dari seseorang karena kita meminjamkannya uang, lalu mereka memberikan sebidang tanah untuk kita garap dan kita ambil hasilnya, maka itu semua adalah riba. Ini tidak bisa, artinya tidak ada perbedaan di antara ulama, semua mengatakan hal tersebut riba. Semua yang terjadi peminjaman yang melebihi dari pokoknya sewaktu pengembalian, semuanya adalah riba. Demikian pula saudara-saudara sekalian, apabila kita melakukan jual beli lalu harga barang yang melebihi dari kebiasaan, artinya sudah memberatkan pembeli dan keuntungannya sudah sangat berlebihan, maka itu semua termasuk riba. Namun saudara-saudara sekalian, yang banyak menjadi perbincangan di antara kita tentang bagaimana kita menyikapi bunga daripada bank, yaitu tempat menyimpan uang yang biasanya dikelola oleh negara, dikelola oleh swasta atau pengusaha. Jadi ada beberapa pendapat ulama bahwa semuanya adalah haram. Apakah kita menyimpannya di bank negara atau bank swasta, semuanya adalah haram. Ada juga saudara-saudara yang berpendapat bahwa menyimpan uang di bank, mengambil bunga daripada bank tersebut tidaklah menjadi haram, karena kita tidak memiliki perjanjian sewaktu kita menyimpan uang tersebut. Maka ada sebagian ulama juga menghalalkan menyimpan atau menerima bunga uang dari bank, karena sewaktu kita menyimpan uang tersebut kita tidak memiliki perjanjian. Jadi bunga yang diberikan bank tersebut tidak memberatkan bagi mereka. Mungkin pemberian bunga tersebut karena ada keuntungan dari bank sewaktu kita menyimpan uang tersebut. Kedua pendapat ulama tersebut bahwa mengambil uang di bank, bunga uang di bank itu haram, maka itu bisa dibenarkan untuk menjaga kehati-hatian. Dan yang kedua, mengambil bunga uang di bank dihalalkan bagi sebagian ulama karena tidak ada perjanjian. Kedua, pemberian bunga bank ditentukan sepihak oleh bank semampu bank tersebut membayar, artinya tidak ada pemaksaan. Dan sewaktu kita menyimpan uang tersebut, kita tidak memiliki perjanjian apapun. Jadi bunga yang diberikan bank sepenuhnya kemampuan atau wewenang daripada bank yang menerima uang kita. Namun yang harus kita perhatikan saudara-saudara sekalian, karena perbedaan ulama tersebut di atas, tidak boleh
tidak boleh kita perdebatkan karena masing-masing memiliki alasannya dan dalilnya masing-masing. Namun yang kita harus perhatikan sewaktu kita menyimpan harta kita, harta benda kita, apakah uang atau barang, ke bank, apabila di waktu kita menyimpannya karena berharap untuk mendapatkan tambahan dari yang kita simpan atau kita memang mengharap bunga dari bank tersebut, maka hukumnya adalah haram karena kita menyimpannya untuk memperoleh lebih dari apa yang kita simpan. Namun apabila kita menyimpan uang ke bank swasta atau bank pengusaha atau bank negara karena semata-mata untuk mengamankan harta kita agar aman dibanding kita simpan di rumah, maka hal itu tidaklah menjadi perbuatan yang haram, malah sesuatu yang sangat baik untuk keamanan harta kita. Namun apabila kita khawatir apabila masalah bunga uang ini akan menjadi riba, maka boleh kita menyimpan uang kita di bank, namun boleh kita menyisahkan uang yang kita ragu-ragu atas hukumnya untuk tetap di bank saja. Jadi umpama kita menyimpan uang 100 juta, yang kita hitung uang 100 juta itu saja. Kalau ada lebihnya, maka tetap kita simpan di bank tersebut dan menjadi wewenang bank ini lebih menjadi aman bagi kita yang menganggap bahwa bunga uang di bank itu haram. Jadi inilah menjadi kajian kita saudara-saudara sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya karena setiap yang kita utarakan tentu memiliki kekurangan, memiliki kelebihannya masing-masing. Tidak boleh kita perdebatkan karena mempunyai alasan-alasan yang berbeda, namun tujuannya supaya kita memiliki pemahaman atau pandangan yang kesemuanya untuk keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari hal-hal yang riba. Dan marilah kita berdoa semoga pertemuan kita hari ini memberikan manfaat kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin.